penghubung Komisi Yudisial adalah salah satunya membantu tugas-tugas dari Komisi Yudisial yang ada di pusat. Salah satunya adalah terkait dengan melakukan pemantauan pengawasan terhadap kode etik perilaku hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali kita dalam ngobrol pinggiran akhir pekan, dialog yang diinisiasi oleh jejakrekam.com dan jrnews.co.id. Kali ini kita berada di kantor penghubung Komisi Yudisial wilayah Kalimantan Selatan. Berbeda dari ngopi-ngopi sebelumnya. Kali ini kita membahas hal masih dalam persoalan hukum. Seringkali kita mengenal istilah yang namanya Komisi Yudisial, pengawas para hakim, kira-kira seperti itu. Nah, kali ini kita berada di kantor penghubung untuk Kalimantan Selatan untuk mengenal apa sesungguhnya kantor penghubung itu, kemudian apa tugas dan fungsinya. Sudah bersama dengan pertama ada koordinator penghubung Komisi Yudisial wilayah Kalimantan Selatan, ada Pak Saban. Assalamualaikum Pak Saban. Waalaikumsalam Bang, apa kabar baik hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, kemudian juga hadir bersama kita ada Pak Muhammad Arif, asisten ya namanya. Siapa? Asisten penghubung. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Terima kasih, kami sudah diterima kali ini tim dari Ngopi di kantor penghubung Komisi Yudisial. Pertama saya ke Pak Saban. Pak Saban, kan ini baru ya penghubung Komisi Yudisial. Masyarakat kan tidak banyak tahu. Mungkin bisa dijelaskan penghubung Komisi Yudisial itu apa? Karena masyarakat tahunya kan cuma Komisi Yudisial ada di pusat misalnya gitu. Iya betul Pak. Memang penghubung Komisi Yudisial wilayah Kalimantan Selatan ini tergolong baru. Ya, kami berdiri atau berkantor itu sejak 4 November, Desember 2022. Jadi memang rekrutmennya itu di 2022, terus kita dilantik di bulan November 2022. Ini baru 2 tahun berjalan, 2 tahun. Jadi penghubung Komisi Yudisial di sini baru berjalan tahun yang kedua. Akan tetapi Komisi Yudisial sendiri itu sudah berdiri 19 tahun. Jadi sudah kemarin kami baru melaksanakan HUT Komisi Yudisial ke-19. Tapi kalau kami nanti yang kedua mungkin di bulan November. Nah, memang saat ini penghubung Komisi Yudisial adalah salah satunya membantu tugas-tugas dari Komisi Yudisial yang ada di pusat. Salah satunya adalah terkait dengan melakukan pemantauan pengawasan terhadap kode etik perilaku hakim. Nah, sejauh ini memang yang kami lakukan di sini adalah banyak melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim serta menerima laporan dari masyarakat. Nah, tugas utama dari Komisi Yudisial memang itu melakukan seleksi pengusulan calon hakim agung seperti itu. Nah, kami di sini dilibatkan dalam hal untuk menelusuri jejak rekam hakim-hakim yang telah bertugas di sini, kemudian mencalonkan diri sebagai hakim agung di Mahkamah Agung seperti itu. Itu ada di semua provinsi atau hanya di sebagian provinsi saat ini? Jadi memang Komisi Yudisial ada di Jakarta ya untuk pusatnya. Nah, terus untuk penghubung ini sampai dengan saat ini ada di 20 provinsi. Nah, kami ini termasuk 8 penghubung Komisi Yudisial yang baru dibentuk. Nah, itu ada dari Aceh, terus ada dari Padang, dari Lampung, kita dari Banjarmasin, Bali, Kendari, Papua, sama Papua Barat. Nah, jadi ini baru 20 provinsi. 20 provinsi totalnya. Artinya kemudian tugasnya penghubung Komisi Yudisial di daerah di provinsi itu melaksanakan sebagian daripada tugas-tugasnya Komisi Yudisial, seperti itu ya? Ya betul. Kami ditugaskan untuk membantu dari Komisi Yudisial. Saya ke Mas Arif, dari ini kan tidak banyak masyarakat tahu. Nah, sekarang sosialisasi bagaimana mengenalkan penghubung ini kan menjadi penting. Karena hari ini kalau kita bicara hukum, bicara tentang bagaimana lembaga peradilan, kan banyak yang menjadi sorotan masyarakat. Di nasional saja misalnya kan ada kasus Vina dan segala macam. Di Kalimantan Selatan juga ada banyak kasus yang kemudian itu kan juga menjadi perhatian publik. Nah, kalau tadi misalnya penting masyarakat kalau ada keluhan, ada masukan, ada komplain mereka terhadap para hakim atau perilaku para hakim, kan bisa disampaikan ke penghubung Komisi Yudisial. Nah, sosialisasi dan ininya ke masyarakat seperti apa saat ini? Jadi izin Pak, terkait sosialisasi yang kita lakukan, kita di dalam tahun pertama yang kita lakukan terbentuknya kantor penghubung di Kalsel. Ini kan secara garis besar sebagai unit pembantu Pak, pelaksana tugas kayak di daerah Pak. Nah, kalau istilah
pimpinan kita wajah kayak di daerah lah, ya, bentuklah kantor penghubung. Nah, terkait sosialisasi yang kita lakukan, Pak, 1 tahun pertama kemarin kami dibentuk di November 2022, itu kita ke instansi-instansi, Pak, ya, mulai dari aparat penegak hukum, ke pengadilan tinggi, Pak, sampai pengadilan-pengadilan negeri, Pak. Nah, setelah itu kemarin di tahun 2023 kita bekerja sama dengan Pemko Banjarbaru, Pak, terkait pengadaan edukasi publik. Kegiatan kemarin bekerja sama dengan Pemko dan kebetulan alhamdulillah Pak Wali Kota berkenan hadir, terus pimpinan kita Prof Mukti itu berhadir juga, Pak. Dari tahun ini pun kita menjajak, Pak, ke pemerintah provinsi khususnya Biro Hukum. Kita bekerja sama mengadakan lagi, Pak, di tahun ini, Pak. Insya Allah di bulan September. Jadi kerjasama dengan Biro Hukum pemerintah provinsi, kemudian Betul. Kabak Hukum di daerah-daerah di kabupaten dan kota. Betul, Pak. Dalam rangka sosialisasi. Terkait sosialisasi kepada masyarakat. Dan juga selain kepada pemerintah daerah, kita juga bekerja sama, Pak, dengan NGO, dengan LSM maupun LBH, Pak. Kemarin di tahun 2023 kita mengadakan juga bermitra dengan LBH Peduli Hukum, Pak. Itu di Mulawarman kemarin, Pak. Kita mengadakan sosialisasi kepada masyarakat tingkat RW lah, Pak. Jadi secara kerjasama yang kita bangun, selain dengan pemerintah daerah, dengan mitra strategis kita pengadilan, dengan aparat penegak hukum maupun lingkup yang terkecil, Pak, RT, RW pun kita jamah juga, Pak. Agar semakin banyak masyarakat yang Betul, tahu. Pak. Pak Saban, kan Komisi Yudisial mengawasi perilaku hakim. Hakim yang diawasi itu hakim dalam lingkup pengadilan apa? Kan ada pengadilan negeri, pengadilan agama, atau seperti apa? Ya, Atau hanya pengadilan negeri saja? memang hakim yang yang masuk ke dalam objek dari pengawasan Komisi Yudisial ini seluruh hakim tingkat pertama dan tingkat banding. Kalau kita di daerah ya, tapi kalau di pusat ini mungkin sampai ke tingkatan Mahkamah Agung. kasasi Mahkamah Agung. Nah, jadi semua lingkup peradilan ini masuk ke dalam tupoksinya Komisi Yudisial, baik itu dari pengadilan militer, terus pengadilan tata usaha negara, pengadilan agama maupun dari pengadilan negeri sendiri. Nah, memang yang menjadi menjadi perhatian khusus di tempat kita di Kalimantan Selatan ini yang terpisah itu kan pengadilan Tipikor dan PHI. Iya, yang ada di Banjarmasin. di Banjarmasin. Iya, yang di Jalan Pramuka itu. Jalan Pramuka. Ya, itu yang menjadi perhatian khusus yang karena terpisah dari pengadilan negeri Banjarmasin lah seperti itu. Dalam 2 tahun ini kan tahun kedua, respon masyarakat kan membuka ruang kalau ada masyarakat mengadu, masyarakat menyampaikan terkait dengan perilaku hakim yang menjadi objek dari pengawasan Komisi Yudisial di pusat. Dalam 2 tahun ini masukan masyarakat seperti apa? Atau masyarakat mengadu ke penghubung seperti apa? Ya, semenjak kita berdiri di sini, berkantor di sini, terus kita melakukan sosialisasi kepada masyarakat, baik itu melalui instansi maupun jejaring, alhamdulillah ada beberapa masukan atau laporan terkait dengan adanya dugaan pelanggaran KEPPH istilahnya itu. Jadi ada dugaan pelanggaran KEPPH yang masuk ke kami di penghubung Komisi Yudisial. Tapi selain itu juga mereka sekarang juga sudah mulai paham, ada yang dinamakan dengan minta melakukan pengawasan terhadap sidang. Jadi ada 2, Bang. Jadi ada 2. Yang pertama itu adalah permohonan ketika sidang itu sedang berjalan, maka dimohonkan untuk dilakukan pemantauan. Nah, misalnya ada satu kasus, satu perkara bergulir di pengadilan, Ya, sudah berjalan. Nah, maka itu pengajuannya adalah melakukan pengajuan permohonan pemantauan persidangan. Yang meminta siapa? Yang meminta itu bisa dari unsur masyarakat atau para pihak, atau bisa saja ini inisiatif dari penghubung Komisi Yudisial karena ini menjadi perhatian publik misalkan seperti itu kasusnya. Ya, kalau kita lihat secara nasional misalkan seperti kasus yang sedang rame, kasus Sambo misalkan. Nah, itu kan tidak ada yang lapor misalkan. Tapi karena menjadi perhatian publik, maka Komisi Yudisial melakukan inisiatif untuk melakukan pengawasan. Tapi pengawasan ini juga perlu dipahami oleh masyarakat, artinya kami melakukan pengawasan itu bukan artian kami melakukan intimidasi terhadap hakim. Kami melakukan hal preventif, bagaimana hakim itu berjalan sesuai dengan realnya. Artinya dia tidak mendapatkan intimidasi, dia menjalankan hukum acara berdasarkan dengan
peraturan-peraturan perundang-undangan yang sudah ada. Jadi yang kami awasi dalam persidangan itu semua unsur kami melakukan awasi, baik itu dari segi jalannya persidangan, terus bagaimana situasi di luar, fasilitas persidangan, dan kami juga memastikan bahwa hakim itu aman. Seperti itu. Iya. Nah, jadi tidak dalam pengaruh intimidasi. Ya, kan bisa saja ada intimidasi baik ketika sidang maupun di luar sidang. Ada demo di luar sidang. Ada demo di luar sidang. Nah itu, jadi ada dua hal itu. Jadi ketika sedang berjalan maka itu adalah laporannya itu permohonan pemantauan. Tapi kalau sudah putus, misalkan putus dia mau melakukan pelaporan ke sini. Itu bisa jadi ada dugaan pelanggaran ke EPPH. Pelanggaran ke EPPH, kode etik perilaku hakim. Atau ya seperti itu, kode etik perilaku hakim. Nah, dibuktikan dengan beberapa bukti dukung lah, agar kita juga bisa melakukan analisis. Dari sejumlah kasus di persidangan yang kemudian menjadi perhatian penghubung Komisi Yudisial, melihat jalannya selama ini, temuannya seperti apa? Normal, wajar, atau memang kemudian ditemukan tadi pelanggaran kode etik perilaku hakim? Sampai dengan saat ini yang sudah berjalan, alhamdulillah di Kalimantan Selatan ini terbilang baik. Terbilang baik. Dalam artian ketika kita pun melakukan pemantauan, terus menerima laporan, semua itu dilakukan dengan cara yang persuasif kepada para hakim. Kami juga tidak mau disebut sebagai mencari-cari kesalahan hakim, tidak. Bahwa di Komisi Yudisial itu ada yang dinamakan dengan satu bidang itu advokasi hakim. Jadi advokasi hakim itu lebih berperan kepada itu tadi merendahkan martabat hakim. Karena di dalam Perka nomor 1 2017 sesuai dengan tugas dan fungsi kami penghubung Komisi Yudisial, salah satunya adalah bisa melakukan langkah hukum kepada perorangan, kepada kelompok maupun kepada badan hukum apabila mereka terdapat atau diduga adanya merendahkan harkat dan martabat hakim. Upaya hukumnya misalnya seperti apa? Nah, upaya hukum di sini memang banyak ya. Artinya kami bisa melakukan audiensi atau melakukan mediasi atau konsiliasi. Nah, tapi bukan sebagai advokatnya hakim, bukan juga. Jadi kita bukan sebagai advokat hakim. Kita itu ketika ada laporan yang sudah pernah terjadi, ketika ada laporan bahwa hakim pernah dilakukan intimidasi, Bang. Jadi ketika hakim mendapatkan intimidasi, bahkan ada kekerasan hakim seperti itu, dia lapor ke Komisi Yudisial. Maka Komisi Yudisial akan melakukan penelusuran. Siapa sih orang ini? Nah, terus kemudian ketika didapatkan datanya, akan kita coba pendekatan. Artinya dalam peristiwa kasus itu hakim yang kemudian melapor ke Komisi Penghubung. Betul. Bahkan hakim yang merasa terintimidasi pernah satu kejadian itu atas dasar rekomendasi dari Komisi Yudisial dipindahkan ke lokasi yang lebih aman dan lebih tetap. Karena kan kita tidak tahu kan hakim ini kan dari beberapa wilayah ditempatkan, misalkan orang ini ditaruh di wilayah sini, terus ternyata tidak cocok dengan kultur dan sebagainya, terjadilah hal-hal yang tidak mengenakan. Nah, Komisi Yudisial itu hadir sebagai menjembatani kenyamanan hakim itu sejauh mana, dan kami memberikan rekomendasi kepada Mahkamah Agung bahwa seperti ini temuannya. Nah, tapi apabila ada unsur pidana, Bang. Nah, apabila ada unsur pidana, itu Komisi Yudisial tidak bisa melakukan langkah hukum. Nah, tetap kepada yang bersangkutan. Misalnya kalau pidana? Ya misalkan dia di tengah jalan dicegat misalkan. Terus ada pemukulan misalkan. Nah, terus Komisi Yudisial menemukan hal itu, tahu orangnya siapa, kita membantu menelusuri, terus kita pertemukan. Ada tindak pidana di sana, kita tidak bisa melaporkan ke polisi, tapi langsung yang bersangkutan kan? Karena yang bersangkutan. Karena yang bersangkutan. Nah, kita hanya bisa merekomendasikan bahwa ini lebih baik dilaporkan ke yang berwenang lah, seperti itu. Mungkin itu wilayahnya ada di LPSK ya, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Bisa juga seperti itu, Pak. Ya. Pak Saban, kalau misalnya dalam temuannya penghubung Komisi Yudisial di satu daerah ada satu kasus misalnya, kemudian taruhlah kita tidak berharap ada perilaku melanggar kode etik misalnya, kode etik melanggar hakim tadi misalnya. Nah, ketemuan itu nanti tindak lanjutnya seperti apa? Disampaikan ke Mahkamah Agung langsung, atau kemudian ke Komisi Yudisial, atau seperti apa mekanismenya? Prosesnya memang seperti ini. Jadi kita
menerima laporan semisal iya. menerima laporan, terus dari hasil laporan itu kita lakukan analisis dilengkapi dengan syarat formil dan material, maka kami melakukan kajian analisis, terus proses ini berkas ini akan kami sampaikan ke pusat, ke komisi yudisial yang ada di pusat. Nah nanti di sana akan dilakukan penggodokan lagi, dianalisis lagi, Bang. Apabila ada syarat material yang kurang, maka itu langsung diminta keterangan. Bisa dari komisi yudisial yang ada di pusat datang ke sini melakukan pemeriksaan terhadap para saksi atau pelapor, saksi pelapor. Nanti akan diperiksa, setelah semuanya selesai diperiksa, baru nanti hakim yang dilaporkan itu juga diklarifikasi. Nah, itu nanti ada beberapa tahapan lagi. Tahapan pleno oleh komisi yudisial. Komisi yudisial siapa yang melakukan pleno? Di sini adalah para anggota komisi yudisial dan pimpinan komisi yudisial. Ada berapa? Ada 7 komisi komisioner pimpinan. Mereka yang menentukan. Pleno pertama mungkin 5 orang. Terus kalau memang berikutnya ditemukan masih ada pelanggaran dugaan KPPH, ini bisa jadi dibawa ke sidang yang lebih tinggi, PMKH namanya. Nah, Majelis Kehormatan Hakim. Majelis Kehormatan Hakim, MKH, Majelis Kehormatan Hakim. Di sini terdapat beberapa unsur, baik itu dari Komisi Yudisial maupun dari Mahkamah Agung. Nah, jadi kalau kita lihat formasinya itu ya, siapa yang ngajukan gitu kan? Misalkan yang ngajukan ini dari Komisi Yudisial, maka formasi untuk hakim yang menyidangkan Komisi Yudisial lebih banyak, dibantu oleh para hakim dari Mahkamah Agung. Tapi apabila yang mengajukan ini adalah dari Mahkamah Agung, dari Bawas, karena kan kita ini termasuk pengawasan yang eksternal kan. Nah, maka yang lebih banyak adalah dari Mahkamah Agung. Jadi tugas-tugasnya Komisi Yudisial dalam rangka menjaga etik, marwah, kehormatan, martabat para hakim. Ketika kemudian terjadi ada kasus, maka kemudian apa yang menjadi temuannya penghubung itu keputusannya tetap ada di Komisi Yudisial di kantor pusat. Betul. Karena sesuai dengan peraturan perundang-undangan masih seperti itu. Jadi kita di daerah ini hanya mendukung sebagai unit pendukung dari para komisioner yang ada di pusat. Nah, bukti dukung itu semuanya kan dari kita yang ngumpulkan. Kita. Jadi sebagaimana kemudian tadi, jadi kayak semacam ini miniaturnya Komisi Yudisial dari Jakarta ada di daerah. Saya ke Pak Arif, kan wilayah ini kan wilayah penghubung Komisi Yudisial wilayah Kalimantan Selatan. Artinya cakupannya seluruh kabupaten kota, 13 kabupaten kota di Kalimantan Selatan. Sejumlah itu yang kemudian para hakim yang diawasi ya, semua lembaga peradilan itu. Siap. Jadi gini Pak, terkait kantor kita nih kan Pak, sebagai unit pembantu Komisi Yudisial di daerah, dalam artian istilah kita orang Muslim, nawaitu pimpinan Pak, membuat kantor ini untuk membantu masyarakat, khususnya para pencari keadilan ataupun sekedar konsultasi Pak terkait kasus hukum yang dialaminya, terkait tentang pengadilan maupun putusan, atau ada indikasi-indikasi dugaan yang mengarah ke pelanggaran kode etik hakim Pak. Pokoknya terkait dengan perilaku hakim. Betul. Jadi memang objek kita memang seluruh hakim di 4 lingkup peradilan, baik itu agama, negeri, militer, dan tata usaha negara, Pak. Seluruh ini memang menjadi objek kita. Tapi objek kita di sini adalah perilakunya, Pak. Perilaku hakim. Untuk secara skala luas, kita memang mengcover 13 kabupaten kota yang ada di Kalimantan Selatan, Pak. Tapi tidak menutup kemungkinan apabila diperbantukan dari pimpinan maupun dari Komisi Yudisial yang ada di Jakarta, kita bisa ke wilayah sebelah, Pak, provinsi yang tidak ada kantor penghubung. Istilahnya supporting lah, Pak. Kita misalnya berdekatan dengan Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Kalimantan Timur sudah ada? Kalau kantor penghubung yang ada di Kalimantan, sebelumnya sudah ada di Kalbar sama di Kaltim, Pak. Kalimantan Tengah belum? Kalimantan Tengah belum. Waktu Kalsel tidak ada kantor penghubung, kita belum dibentuk, itu teman-teman dari Kaltim yang cover, Pak. Kebetulan juga kan terkait pemantauan dan pengawasan yang pernah kita lakukan, di provinsi sebelah pun beberapa kali kita melakukan pemantauan, Pak. Pemantauan persidangan khususnya. Artinya kan betapa luasnya cakupan wilayah, kemudian yang diawasi. Kita belum lagi masuk Kalimantan Tengah kan, Kalsel aja jangan-jangan ada ribuan hakim yang harus diawasi kan. Jadi begitu besarnya wilayah dan luasan cakupan tanggung jawabnya. Kalau secara jumlah sampai sekarang kita data ada kurang lebih 230-an, Pak.
hakim yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan. Sementara penghubungnya terdiri dari 4 orang ya? 4 orang, Pak. Koordinator dan 3 3 asisten. asisten yang mencakup langsung PIC, Pak. Oh. Tapi supporting dari sekretariat kan itu harus didukung dengan kesekretariatan kan? Betul, Di luar dari yang 4 orang ini Betul, misalnya Pak. kan? Iya, iya. Itu seperti apa? Jadi untuk sekretariat yang di Jakarta, Pak, dalam pelaksanaan tugas pun, misalnya kita kewalahan dalam tanda kutip kekurangan personil, Pak, itu bisa membantu, Pak, dari sekretariat di Jakarta. Tapi dalam pelaksanaan kita di daerah pun, kebetulan, Pak, teman-teman mahasiswa, khususnya mahasiswa hukum, itu membentuk sebuah komunitas atau organisasi, Pak, yang diberi nama oleh mereka itu Sahabat Komisi Yudisial, Pak. Jadi kumpulan-kumpulan mahasiswa hukum ini istilahnya jejaring kita di lingkup mahasiswa, Pak. Jadi kerjasama di situ. Betul, dengan harapan adanya peran mahasiswa atau peran aktif dari mahasiswa ini sedikit banyaknya bisa membantu kita, Pak. Dalam artian terkait tugas pelaksanaan. Contohnya, Pak, dalam melakukan pemantauan persidangan biasanya, Pak, teman-teman mahasiswa hukum itu kita ajak, Pak. Karena mereka, Pak, punya istilahnya daya kritis dan daya juang yang tinggi lah, Pak, terhadap dunia peradilan. Kita kan, Pak, dalam pelaksanaan walaupun cuma 4 personil, Pak, kita memaksimalkan seperti kata Pak Koordinator tadi, adanya jejaring, Pak, atau rekan-rekan kita, Pak. Termasuk teman-teman dari media, Pak. Karena tidak bisa dimungkinkan, Pak, zaman sekarang memang zaman digital, kita harus peran aktif juga, Pak, menggandeng teman-teman media. Kebetulan kita udah 2 kali, Pak, diundang podcast oleh media-media yang ada di Kalsel, Pak, untuk mensosialisasikan lah, Pak. Entah itu lewat kanal YouTube mereka, lewat stasiun TV dan lain-lain, Pak, lewat media. Pak Saban, artinya kan kalau tanggung jawab menjaga kode etik dan kehormatan hakim hanya kalau kita bicara wilayah ya, dibebankan hanya pada 4 orang penghubung, ini kan sangat besar tanggung jawabnya. Maka kemudian harus ada ruang membuka partisipasi masyarakat termasuk pers di situ ya. Betul. Jadi memang di Komisi Yudisial itu ada istilahnya jejaring ya. Oh, jejaring. Nah, jejaring inilah yang membantu dari 4 orang yang ditugaskan oleh Komisi Yudisial sebagai kantor penghubung. Nah, jadi sebenarnya kantor kami ini terbuka untuk siapa saja. Untuk jejaring siapa saja. Untuk bukanya mahasiswa. betul dari Senin sampai dengan Senin sampai Jumat. Ya, jadi mau dijadikan kita di tempat di sini, mau tongkrong-tongkrongan teman-teman, silahkan. Kita juga menyiapkan kalau mau kopi dan lain sebagainya, kita juga menyiapkan. Nah, jadi memang mata, telinga, terus informasi yang kami dapat itu kebanyakan dari jejaring, Pak. Nah, tapi itu tadi tugas berat ini, yang paling berat adalah bagaimana menjaga harkat dan martabat hakim. Nah, kami juga mensosialisasikan kepada seluruh masyarakat. Artinya penghubung Komisi Yudisial misalkan sudah semaksimal mungkin menjaga harkat dan martabat hakim. Artinya mereka tidak direndahkan. Nah, salah satu contoh yang merendahkan martabat hakim apabila ini mohon maaf, memang harus kita sampaikan. Misalkan kata hakim, kami sudah tidak melakukan apa-apa, tapi kami juga digoda. Seperti itu kan. Nah, artinya harus sama-sama nih kita menjaga. Jangan sampai kami sudah semaksimal mungkin menjaga harkat dan martabat hakim, tapi ternyata di masyarakat masih ada sendirian, ada godaan-godaan yang dari masyarakat atau dari siapapun. Kemarin kita jaga bersama-sama marwah hakim itu. Untuk kami ya tidak cukup lah, untuk kami cuma berempat. Ya, Pak Saban, terakhir mungkin ini kan penting nih bagi masyarakat yang menonton. Diinformasikan pada masyarakat caranya kalau mereka ingin melakukan pengaduan atau menyampaikan laporan, mekanismenya atau sistemnya seperti apa agar masyarakat publik tahu, Pak Saban. Oh iya, memang ada beberapa mekanisme pelaporan. Ada yang secara langsung dan ada yang secara tidak langsung. Nah, kalau secara langsung itu bisa datang ke kantor kami, penghubung Komisi Yudisial yang ada di Banjarmasin, di Jalan Gatot Subroto 1. Itu bisa langsung menyampaikan surat aduannya, surat laporannya kepada kami terima. Atau via pos juga bisa. Kami juga menerima misalkan dari via WA itu terlebih dahulu, komunikasi, mau menyampaikan laporan terhadap ada dugaan pelamporan, atau misalkan minta dipantau sidangnya. Atau bisa juga melalui website dari Komisi Yudisial, maupun langsung datang ke Komisi Yudisial. Nah, tapi itulah tujuan dibangun atau dibentuknya penghubung Komisi Yudisial itu untuk mengurangi kos atau biaya yang dikeluarkan oleh para pihak. Jadi mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Betul, mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Dan insya Allah akan kita berikan update berita terkait dengan
sejauh mana sudah laporan yang sudah disampaikan. Seperti itu. Jadi itu yang menjadi ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya penghubung Komisi Yudisial sebagai, kalau istilah sederhananya, perpanjangan tangan dari Komisi Yudisial di Jakarta. Kalau tadi misalnya bagaimana wajahnya Komisi Yudisial, ini adalah di Kalimantan Selatan. Kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih Pak Saban, terima kasih Mas Arif. Semoga ini kan memberikan gambaran kepada masyarakat bahwa ada penghubung Komisi Yudisial yang turut mengawasi perilaku para hakim untuk mengawal dan menjaga kehormatan dan martabat para hakim, dan masyarakat bisa berpartisipasi untuk menyampaikan masukan, menyampaikan pengaduan, datang ke kantor penghubung Komisi Yudisial. Terima kasih lagi Pak Saban, terima kasih Mas Arif. Demikian tuntas sudah kebersamaan kita dalam ngopi kali ini, bicara lebih jauh dan mengenal lebih dekat penghubung Komisi Yudisial wilayah Kalimantan Selatan. Jadi sekali lagi, bagi masyarakat, bagi publik yang ingin menyampaikan keluhan atau misalnya ada hal yang ingin diadukan, maka tidak usah segan untuk datang ke kantornya, ke kantor penghubung Komisi Yudisial wilayah Kalimantan Selatan di Jalan Gatot Subroto. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mas.